Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Nyi Blorong adalah salah satu tokoh dalam mitologi Indonesia yang dikenal sebagai sosok wanita jelita dengan kemampuan supranatural. Dia sering digambarkan sebagai sosok perempuan cantik dengan rambut panjang, kulit putih, mata biru yang memancarkan aura magis. Nyi Blorong juga sering diidentifikasikan dengan ular atau naga karena kemampuannya untuk berubah menjadi ular atau memiliki hubungan dengan ular. Sejarah Nyi Blorong sendiri berasal dari cerita rakyat Jawa, khususnya daerah pantai utara Pulau Jawa seperti Jakarta dan Tangerang. Meskipun terdapat variasi dalam cerita-cerita yang menceritakan tentang Nyi Blorong, inti dari kisah ini biasanya tetap sama. Menurut cerita yang sering diceritakan, konon Nyi Blorong awalnya adalah seorang putri yang hidup di sebuah kerajaan atau desa yang jauh. Dia memiliki kecantikan yang menakjubkan dan kecerdasan yang luar biasa. Namun kecantikannya juga menarik perhatian seorang raja atau penguasa setempat yang tergila-gila padanya. Raja tersebut kemudian menculik Nyi Blorong dan mencoba untuk memaksanya menjadi permaisurinya. Nyi Blorong yang tidak mau menjadi permaisuri raja tersebut mengutuk dirinya sendiri dengan berubah menjadi ular raksasa atau naga. Menurut beberapa cerita, dia juga memiliki kemampuan untuk memanggil ular-ular kecil yang patuh padanya. Sejak saat itu, Nyi Blorong tinggal di gua atau tempat-tempat tersembunyi di sekitar pantai dan sering muncul di malam hari. Beberapa mitos yang mengelilingi Nyi Blorong juga menyebutkan bahwa dia memiliki kekuatan supranatural yang dapat membuat orang terpesona atau terhipnotis dengan pandangannya. Orang yang terkena pengaruhnya bisa kehilangan kesadaran atau menjadi terpikat dengan kecantikannya. Selain itu, Nyi Blorong juga dikaitkan dengan kesuburan dan dapat memberikan keberuntungan bagi mereka yang berdoa kepadanya. Meskipun Nyi Blorong sering digambarkan sebagai makhluk mistis yang menakutkan, dalam beberapa cerita dia juga ditampilkan sebagai sosok yang memiliki hati nurani dan berbelas kasihan terhadap orang-orang yang mengunjunginya. Ada beberapa tentang orang-orang yang datang meminta bantuan atau berobat pada Nyi Blorong dan mendapatkan kesembuhan atau pertolongan dari kekuatannya. Mitos tentang Nyi Blorong terus hidup dalam tradisi dan budaya Jawa. Sampai saat ini, banyak orang yang masih percaya pada keberadaan Nyi Blorong dan menganggapnya sebagai sosok yang memiliki kekuatan magis. Beberapa bahkan melakukan ritual atau upacara tertentu untuk memohon bantuan atau berkat dari Nyi Blorong. Sosok Nyi Blorong konon selain dikenal sebagai panglima perang Kanjeng Ratu Kidul, juga lekat dengan kisah pesugihan. Tidak sedikit cerita yang mengisahkan para pencari pesugihan meminta kekayaan dari sosok yang berparas cantik dan bertubuh setengah ular itu. Mengenai kisah ini, banyak sekali versinya. Salah satunya dijelaskan, Nyi Blorong menetas dari sebuah telur yang dititipkan kepada seorang pertapa bernama Ki Ageng Kambir di goa yang sekarang disebut Karangbolong di Pelabuhan Ratu. Kala itu,
Ki Ageng Tambir diberi tugas oleh Kanjeng Ratu Kidul menunggu saat-saat telur di dalam kotak kaca menetas. Saat itu mendadak datang seleret sinar yang menghuncam masuk ke dalam goa. Sinar tersebut menghantam kotak kaca dan kemudian kotak tersebut pecah dengan disertai suara ledakan yang menggelegar. Ki Ageng Tambir melihat ada seekor ular kecil. Awalnya Ki Ageng Tambir kecewa melihat ular tersebut, tetapi ia terkejut ketika ular itu terus membesar sampai menyerupai naga. Seiring dengan perubahan cuaca yang kian terang, ular naga yang besar tersebut pelan-pelan juga berubah wujud menjadi seorang gadis remaja yang sangat cantik. Berselang 1 purnama kemudian, gadis cantik itu diberi nama Ratu Kidul, yakni Nyi Blorong. Nama yang cukup menggetarkan bagi mereka yang mendengarkan. Sejak pemberian nama Nyi Blorong itu, Ki Ageng Tambir tak diperbolehkan lagi berada di dalam goa. Goa itu lalu dikenal sebagai Goa Pesugihan. Ki Ageng Tambir pun didapuk menjadi juru kunci di goa tersebut. Ia juga mempunyai tugas untuk mengantar siapapun yang ingin mencari pesugihan. Ki Ageng Tambir mempunyai tugas untuk mengantar siapa saja yang ingin berhubungan dengan Nyi Blorong, sekaligus menjelaskan syarat-syarat dan resiko besarnya. Para pencari pesugihan Nyi Blorong akan diminta menyediakan tumbal sebagai ganti kekayaan yang diraihnya. Menurut penuturan berbagai kalangan spiritualis, terkadang orang yang bekerja sama dengan Nyi Blorong sebenarnya juga sudah diingatkan. Misalnya sebelum terjun ke dalam kesesatan tersebut, sang juru kunci sudah mengingatkan berbagai akibat dan risikonya, termasuk bahwa jika ia lupa dan tidak ada tumbal yang dipersembahkan, maka dirinya lah yang harus menjadi gantinya secara paksa. Jika hal ini tidak disanggupi, maka kontrak kerjasama tidak berlaku. Selain itu, pada tahap-tahap awal menerjuni lelaku syirik tersebut, sebenarnya yang bersangkutan terkadang diingatkan dengan cara diperlihatkan akibat dari mereka yang sudah meninggal, yang selama hidupnya menempuh jalan sesat tersebut. Pesugihan Nyi Blorong ini banyak versinya. Salah satunya seperti yang ada di Serat Centini. Dalam serat tersebut diceritakan bahwa Nyi Blorong punya pasangan Joko Linglung. Cerita itu juga melatar belakangi munculnya Bledug Kuwu di Grobogan. Nyi Blorong mempunyai paras yang sangat cantik, dan mengenai pesugihan itu muncul karena folklore yang ada. Di salah satu makam Syekh Joko di daerah Medan, Klaten, beliau merupakan seorang wali keturunan Demak, kemudian jatuh cinta dengan salah satu putri dari Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Blorong. Syekh Joko pun diminta memenuhi syarat khusus untuk membuat bendungan. Dia harus membuat sebuah bendungan di sungai besar di Medan dalam 1 malam. Bendungan itu juga dibuat dari koin dan emas batangan. Setelah berhasil dibuat, Kanjeng Ratu Kidul memerintahkan Nyi Blorong untuk merusaknya. Akhirnya keduanya bertempur dan Nyi Blorong kalah. Syekh Joko berada di pinggir sungai dan di dekatnya ada tempat pesugihan Nyi Blorong. Kisah mengenai pesugihan Nyi Blorong ini juga muncul di Juanapati. Di satu tempat di daerah itu terdapat sebuah gundukan tanah yang dipercaya sebagai sarang ular. Tempat itu merupakan kerajaan Nyi Blorong dan orang yang pergi ke situ mencari pesugihan. Ada tempat lain yang juga ditengarai sebagai tempat mencari pesugihan seperti wilayah Sukoharjo,
Baki, dan tempat-tempat lainnya. Itu tadi adalah cerita Nyi Blorong dan mitos pesugihannya. Cerita yang masih sangat populer di kalangan masyarakat Jawa. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe karena kita akan memberikan informasi-informasi yang lainnya. Rahayu, rahayu, salam budaya.